Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Salwa Usifah, NIM 2031202, Prodi Pendidikan Ilmu Islam. Sekolah mitra yang saya tempati pada PLP 2 ini adalah SMA Muhammadiyah 1 Prambanan. Saya membuat video refleksi ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas PLP 2. Pada video ini, hal yang dibahas adalah terkait sekolah dan kegiatannya, analisis perangkat pembelajaran, dan praktik mengajar. SMA Muhammadiyah 1 Prambanan adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SMA di Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta. SMA ini sudah terakreditasi A. Dalam menjalankan kegiatannya, SMA Muhammadiyah 1 Prambanan berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana SMA ini memiliki sarana dan prasarana yang sangat layak, menciptakan siswa-siswinya yang berprestasi, memiliki guru yang berpengalaman di bidangnya masing-masing, serta memiliki sistem pembelajaran online. Kemudian berikut kegiatan rutin yang terjadi di sekolah. Yang pertama, penerapan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun yang dilaksanakan di setiap harinya. Kedua, memutar lagu Indonesia Raya setelah bel istirahat berbunyi, di mana seluruh warga sekolah dengan hikmat mendengarkan lagu Indonesia Raya. Ketika lagu tersebut diputar, seluruh warga sekolah berhenti akan aktivitas dan setelah selesai diputar, dipersilahkan untuk melanjutkan aktivitasnya kembali. Ketiga, kelas BTA, sholat duha, dan sholat duhur. BTA dilaksanakan pada kelas masing-masing yang didampingi oleh wali kelas dan dilanjutkan dengan sholat duha. Pada jam siang, dilaksanakan sholat duhur secara berjamaah. Tempat sholat duha dan sholat duhur bagi perempuan berada di aula, sedangkan bagi laki-laki berada di masjid lantai 3. Yang keempat adalah kegiatan Jumat bersih yang dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah di Jumat minggu pertama dan Jumat sehat, di mana Jumat sehat terdiri dari dua kegiatan. Yang pertama adalah jalan sehat dan yang kedua adalah senam sehat, di mana jalan sehat yaitu mengitari sekitar sekolah didampingi oleh Bapak Ibu dan dilaksanakan di minggu kedua. Kemudian di Jumat minggu berikutnya senam sehat, yaitu senam di halaman sekolah di depan aula. Itulah pembahasan terkait sekolah dan kegiatannya. Pembahasan yang kedua adalah terkait analisis perangkat pembelajaran, di mana perangkat pembelajaran yang digunakan adalah RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Pada kesempatan ini, RPP yang digunakan adalah kelas 11 IPA 1, yaitu terkait dengan pendidikan akidah akhlak dengan bab kedudukan dan fungsi Al-Quran dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah analisis pembelajarannya. Berikut adalah analisis perangkat pembelajaran. Analisis perangkat pembelajaran yang digunakan adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP untuk sekolah SMA Muhammadiyah 1 Prambanan dengan mata pelajaran Pendidikan Akidah Akhlak kelas 11 IPA 1 semester 1, materi pokok kedudukan dan fungsi Al-Quran dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit, di mana terdiri dari 2 jam dan 1 jamnya 35 menit, artinya mengajar dalam waktu 70 menit. Yang pertama, kompetensi inti. KI 1 menghargai dan menghayati ajaran agama Islam. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI 3 memahami, menerapkan, dan menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4 mengolah, menalar, dan menyaji
dan menciptakan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Yang kedua, kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Kompetensi dasar 1.2 meyakini keimanan kepada Al-Quran melalui pemahaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan indikator 1.2.1 menunjukkan rasa syukur mengimani Al-Quran sebagai kitab Allah SWT. 1.2.2 memelihara salat wajib 5 waktu sehari semalam. Kompetensi yang kedua, titik 2, menunjukkan perilaku cinta pada Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan indikator 2.2.1 membiasakan membaca Al-Quran di sekolah dan di rumah. 2.2.2 mendemonstrasikan hafalan surat-surat pendek dan ayat-ayat pilihan. Kompetensi dasar 3.2 menganalisis kedudukan dan fungsi Al-Quran dan kitab-kitab Allah SWT serta memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dengan indikator memahami pengertian Al-Quran, ciri-ciri Al-Quran, menjelaskan kedudukan serta fungsi Al-Quran, menunjukkan dalil nakli tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran, menjelaskan Al-Quran sebagai penyempurna kitab sebelumnya, menyebutkan Al-Quran sebagai pedoman hidup, menjelaskan hikmah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kompetensi dasar 4.2 menyajikan contoh perilaku yang menunjukkan bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dengan indikator mendemonstrasikan bacaan Al-Quran dengan tartil, menunjukkan ayat Al-Quran sebagai pedoman hidup. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian Al-Quran, ciri-ciri Al-Quran, dan fungsi Al-Quran. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan kedudukan serta fungsi Al-Quran dan kitab-kitab Al-Quran. Ketiga, peserta didik mampu menunjukkan dalil nakli tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran. Keempat, peserta didik mampu menjelaskan Al-Quran sebagai penyempurna kitab sebelumnya. Kelima, peserta didik mampu menyebutkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang keenam, peserta didik mampu menjelaskan hikmah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang ketujuh, peserta didik mampu mendemonstrasikan bacaan Al-Quran dengan tartil. Materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang digunakan yang pertama tentang pengertian Al-Quran. Kedua, ciri-ciri Al-Quran. Tiga, kedudukan dan fungsi Al-Quran. 4. Dalil nakli tentang kedudukan fungsi Al-Quran. Kelima, Al-Quran sebagai penyempurna kitab sebelumnya. Keenam, Al-Quran sebagai pedoman hidup. 7. Hikmah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kemudian pendekatan dan metode pembelajaran. Pendekatan yang digunakan adalah saintifik. Metodenya ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan penugasan. Kemudian media dan bahan. Medianya adalah PowerPoint, LCD proyektor, dan laptop. Bahannya adalah alat tulis. Sumber belajar, buku paket pendidikan akidah akhlak kelas 11 kurikulum 2013. Langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut. Kemudian untuk penilaiannya yang saya gunakan penilaian sikap yaitu dengan teknik observasi dengan instrumen lembar muhasabah yang dikerjakan oleh siswa. Kemudian penilaian pengetahuan yaitu tertulis dan instrumen kisi-kisi soal dan kunci jawaban. Yang ketiga keterampilan dengan teknik penilaian unjuk kerja. Instrumennya adalah lembar penilaian diskusi kelompok. Berikut adalah instrumen penilaian sikap. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan menggunakan soal.
terakhir adalah penilaian kelompok. Itulah analisis perangkat pembelajarannya. Kemudian kita praktekkan dalam mengajar. Dimana bisa wilayah dulunya menjadi basis kekuatan orang-orang Nasrani tersebut bisa melakukan Itulah beberapa hal yang dibahas di video PLP 2 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.